Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Di pagi yang cerah ini semoga anak-anak juga sudah bangun tidur, sudah mandi dan sarapan dan segera mempersiapkan materi-materi yang dibahas pada pagi hari ini, dan jangan lupa selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari masih tema 1 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita memasuki subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan, pembelajaran yang kedua dengan materi laporan hasil diskusi dan menghargai perbedaan dalam tim. Nah, ini yang kita bahas. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama itu pelajaran bahasa Indonesia, laporan hasil diskusi. Apa sih diskusi itu? Apakah anak-anak pernah melakukan diskusi? Nah, di sekolah memang anak-anak belum melakukan diskusi ya, tetapi anak-anak bisa melakukan diskusi itu di rumah dengan papa, mama, kakak, abang, dan adik. Nah, diskusi ini bermacam-macam mengenai hal yang terjadi atau hal-hal yang anak-anak baca dalam buku. Nah, perlu anak-anak diskusikan. Kita lihat, diskusi adalah bentuk pertukaran gagasan antar kelompok untuk menemukan titik temu. Nah, setelah berdiskusi, maka akan diperoleh kesimpulan dalam bentuk laporan. Penyajian laporan diskusi harus singkat, jelas, terperinci, dan lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak penerima laporan dalam menangkap kandungan pokok. Laporan dalam menangkap kandungan pokok laporan. Sementara itu, isi laporan sebaiknya mencakup hal-hal penting hasil diskusi. Nah, anak-anak perhatikan di sini halaman 64. Nah, buku penunjang atau LKS halaman 64. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Anak-anak perhatikan bagaimana keadaan bayi kelinci ketika lahir. Yang kedua, mengapa induk kelinci terlihat menjauhi bayinya? Yang ketiga, berapa kali dalam sehari kelinci menyusui bayinya? Keempat, apa makanan kesukaan kelinci? Guru tambah ya, yang keempat, apa makanan kelinci? Yang kelima, bagaimana bulu kelinci? Bagaimana bulu kelinci? Apakah halus atau kasar? Nah, yang kelima ya. Bagaimana bulu kelinci? Apakah halus atau kasar? Tanda tanya. Jadi di sini ada 5 soal, jadinya anak-anak kerjakan di buku tugasnya. Tadi sudah Bu Guru beri 2 soal ya. Di buku ada 3 soal, tapi tadi Bu Guru tambah 2 soal. Oke, anak-anak bisa diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu. Nah, anak-anak bisa buku yang anak baca mengenai kelinci. Nah, Bu Guru ini ya, bagaimana keadaan bayi kelinci ketika lahir? Bayinya bagaimana lahirnya? Jawab dengan singkat saja ya dan sederhana. Tak perlu panjang-panjang menjawabnya, ungkapkan dengan bahasa anak-anak sendiri keadaan kelinci itu bagaimana ya.
Tugas ini anak-anak bisa diskusikan dengan orang tuamu, dengan abang atau kakakmu ya. Jangan kerjakan sendiri karena ini mengenai diskusi. Oke. Dan selanjutnya ada pelajaran PJOK dan PPKN menghargai perbedaan dalam tim. Permainan kucing dan tikus merupakan permainan yang menuntut kekompakan dan kerja tim. Nah, apakah anak-anak pernah melakukan permainan kucing dan tikus? Nah, permainan kucing dan tikus ini seru ya. Ini juga bisa dilakukan di rumah dengan abang, kakak, dan adik. Salah satu cara untuk memperoleh kekompakan dan kerjasama tim adalah dengan menghargai perbedaan tiap anggota. Persatuan akan terwujud apabila tiap anggota tim selalu menghargai dan menghormati perbedaan. Kekompakan dan kerjasama dalam tim memang diperlukan. Namun, pengetahuan tentang langkah-langkah permainan kucing dan tikus juga harus diketahui. Perhatikan langkah-langkah berikut. Oke, anak-anak perhatikan langkah-langkah berikut itu LKS atau buku penunjang di halaman 65. Ayo kita baca sama-sama. Yang pertama atau ke-1. Tim terlebih dahulu menentukan siapa yang akan jadi kucing dan tikus. Yang kedua, anak yang tidak menjadi tikus atau kucing membentuk lingkaran dengan tangan saling berpegang erat. Lingkaran ini berfungsi sebagai pertahanan untuk tikus. Yang ketiga, selanjutnya, anak yang menjadi kucing mengejar anak yang menjadi tikus sampai bisa menyentuhnya. Anak yang menjadi tikus menghindar sebisa mungkin. Yang keempat, jika tikus masuk ke dalam lingkaran, anak yang membentuk lingkaran berusaha mencegah kucing agar tidak masuk ke dalam lingkaran. Yang kelima, jika tikus sudah tertangkap oleh kucing, posisinya diganti. Si kucing menjadi tikus dan si tikus menjadi kucing. Jika sudah tertangkap, permainan pun selesai, dapat dimulai dari awal lagi. Nah, seperti itu ya permainan kucing dan tikus. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.